Bab 1166. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Bantu aku mengemudikan mereka, memimpin jalan ke depan, dan membawa kita ke sekte batu hitam di hulu. Lu Chen mengatakan ini pada King Lin Jiao. Memang benar matahari terbit dari barat. Kamu tidak membunuh ribuan ular piton tingkat 10. King Lin Jiao terkejut. Jangan bunuh. Lu Chen mengangguk. Kamu tidak ingin ribuan ular piton peringkat 10, yaitu ribuan pil binatang peringkat 10. King Lin Jiao tidak dapat mempercayainya. Lu Chen, yang selalu ingin membunuh hewan untuk mendapatkan pil, sangat baik hati. Mereka lebih berharga dalam keadaan hidup daripada mati. Lu Chen berkata begitu. Ular piton liar 9 bagian berbeda dengan ular piton liar Changming. Kecerdasan spiritualnya sangat rendah, kekuatannya tidak kuat, dan tidak bisa berevolusi menjadi naga banjir. Anda bisa menyimpannya untuk digunakan. King Lin Jiao membujuk. Kekuatan Xiaoyu di dalam air agak lemah, dan beberapa binatang buas tingkat 10 dapat menahan penindasannya, jadi saya memerlukan sekumpulan ular piton buas 9 bagian untuk membuka jalan. Kata Lu Chen. Hei, Lao Su ada di sini. Di dalam air, Lao Su adalah eksistensi Raja Air. Apakah kamu ingin kelompok ular piton ini bercinta? King Lin Jiao berkata dengan nada menghina. Jangan khawatir, kamu bisa menekan ular dan ular piton karena kamu berasal dari jenis yang sama, dan mereka dihancurkan sampai mati pada levelmu. Lu Chen berkata, cobalah bertemu dengan binatang buas tingkat 10 lainnya, dan lihat apakah mereka mengabaikanmu. Baiklah, King Lin Jiao tidak berkata apa-apa, dan Lu Chen mengatakan yang sebenarnya. Ia dapat menekan ular dan ular piton sesuka hati, tetapi ia tidak dapat melakukannya saat bertemu dengan binatang buas tingkat tinggi lainnya. Jadi, ia melotot dan berteriak pada semua ular piton, apa yang kamu lakukan dengan linglung, semua memimpin jalan dan mengusir binatang buas lainnya, jika kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik, aku akan mengupas kulitmu. Ribuan ular piton liar beruas 9 tidak berani menentang King Lin Jiao, dan mereka semua berjalan ke depan dengan gemetar untuk memimpin jalan. Lu Chen memiliki unicorn giok di sebelah kirinya, naga bersisik hijau di sebelah kanannya, dan sekelompok besar ular piton barbar tingkat 10 di depannya, berjalan di dasar sungai saat ini. Ia berganti kulit, bukankah ia akan memasuki langkah ke-10? Lu Chen bertanya pada King Lin Jiao sambil berjalan. Bukan, di saat kritis, kamu benar-benar mengeluarkanku dan mengganggu evolusiku. King Lin Jiao menunjuk ke kulit Jiao yang setengah berganti kulit di tubuhnya, dan berkata dengan marah, jika saya tidak dapat maju ke langkah ke-10, itu semua terserah Anda, dan Anda harus membayar saya. Anda menginginkan kompensasi Maozi. Separuh kulitnya telah terkelupas, dan semuanya akan segera hilang. Evolusi tingkat ke-10 adalah hal yang pasti. Lu Chen tersenyum. Kalau begitu kamu harus membayarnya, pil binatang tingkat 10, kamu harus membantuku memperbaiki tong. Kata King Lin Jiao. Tidak ada alkimia binatang. Lu Chen tersenyum lagi. Aku akan pergi, ada ribuan pil binatang tingkat 10 di depanmu, dan kamu benar-benar memberitahuku bahwa tidak ada pil binatang, kamu mempermainkanku. King Lin Jiao menunjuk ke 9 bagian ular piton liar itu, dan berkata dengan tidak puas. Jangan pikirkan mereka sekarang, aku membutuhkan mereka untuk memimpin dan mengawal kita, dan kita akan membicarakannya ketika kita mencapai tujuan. Lu Chen berkata dengan suara rendah. Ya, nak, kamu jahat sekali. Kamu penuh dengan air yang buruk. Mendengar ini, King Lin Jiao menunjukkan seringai puas. Di dasar sungai, dengan hambatan air, semua orang tidak berjalan cepat, melainkan dalam sebatang dupa, mereka telah menempuh perjalanan ribuan mil dan mencapai hulu sungai. Menurut informasi yang diperoleh sebelumnya, ketika mereka sampai di tanah berbatu di hulu, mereka tidak jauh dari sekte batu hitam, dan mereka bisa sampai ke darat. Namun, di bebatuan yang kacau ini, ada sekelompok buaya liar tingkat 10 yang besar berkumpul. Kelompok buaya liar tingkat 10 ini sangat kuat, dan mereka adalah penguasa Dajiang yang sebenarnya. Ada ratusan, dan hanya satu yang ganas. Aku mau pergi, bahkan ada buaya liar, dan banyak sekali, sungai besar ini benar-benar tempat yang berbahaya. King Lin Jiao menjadi pucat karena terkejut. Biarkan aku pergi, kamu adalah naga besar, Raja Air, menghancurkan semua binatang air, kamu sangat bodoh. Lu Chen berkata dengan marah. Adikmu, aku belum berganti kulit, dan aku belum sepenuhnya berevolusi ke level ke-10, oke.
King Lin Jiao berkata dengan sungguh-sungguh, saya terjebak di antara peringkat ke-9 dan ke-10. Saya tidak bisa naik atau turun, bagaimana saya bisa melawan buaya peringkat 10 itu? Akan jauh lebih mudah jika saya telah sepenuhnya memasuki peringkat ke-10. Di mata saya, buaya liar ini hanyalah pil binatang peringkat 10. Jadi, kelompok ular piton liar ini berguna. Kata Lu Shen, ular piton liar memang bukan tandingan buaya liar, tapi ia menang karena jumlahnya yang banyak, 10-1, layak untuk diperjuangkan. King Lin Jiao mengangguk, kamu benar sekali memelihara kelompok ular piton liar 9 bagian ini. Namun saat ini, ketika buaya-buaya liar tersebut menemukan makhluk hidup, mereka menatap tajam ke arah mereka. Pertama, mereka mendarat di Unicorn Giok, lalu berpindah ke naga skala hijau, dan terakhir kelompok ular piton liar 9 bagian. Mengaum. Buaya itu mengaum, dan semua buaya keluar. Ular piton liar 9 bagian itu tak kuasa menahan keributan saat melihat buaya liar itu berlari ke arah mereka. Banyak ular piton liar yang panik, ingin melarikan diri, tetapi tidak berani. Semua ular piton buas menyerah pada King Lin Jiao, dan jika King Lin Jiao tidak melepaskan penindasan, mereka tidak dapat melarikan diri. Sekelompok bajingan, apa yang kamu takutkan? Jumlahmu melebihi semua buaya. Biarkan aku bergegas maju dan membunuh semua buaya itu, atau aku akan membunuh kalian semua. King Lin Jiao mengeluarkan raungan marah, ribuan ular piton buas tidak punya pilihan selain bergegas menuju buaya ganas itu karena nafsunya. Dalam sekejap, ribuan ular piton liar dan ratusan buaya liar bertarung bersama, lumpur di dasar sungai pun terhempas, sungai terangkat tinggi, dan seluruh sungai pun terbalik. Kecepatan evolusi buaya barbar tersebut juga tidak tinggi, semuanya memiliki tingkat evolusi yang rendah, tidak lebih baik dari ular piton barbar 9 bagian. Namun buaya barbar jauh lebih kuat dan ganas dibandingkan ular piton barbar. Seekor buaya barbar sudah lebih dari cukup untuk menghadapi beberapa ular piton liar. Jika bukan karena banyaknya ular piton liar, mereka tidak akan mampu melawan buaya liar tersebut sama sekali. Kedua belah pihak dicekik selama 1 jam, pertempuran itu sangat tragis, bangkai binatang mengapung di permukaan sungai, dan air sungai seluruhnya berlumuran darah binatang. Ribuan ular piton liar dan ratusan buaya liar pada dasarnya sudah mati, hanya ular piton pertama dan buaya pertama yang masih bertarung, dan mereka telah menembakkan api sungguhan, dan mereka tidak akan berhenti sampai mati. Ular piton pertama memiliki tingkat evolusi sedang, namun kepala buaya memiliki tingkat evolusi yang rendah, setara dengan Yang Mulia King Tian mengalahkan Yang Mulia Bumi. Namun, kekuatan buaya terlalu kuat, dan ular piton pertama tidak dapat mengambil banyak keuntungan. Mendesis. Ular piton itu mengaum, dan dengan putus asa melingkarkan tubuhnya di sekitar tubuh buaya, mengekangnya dengan erat. Mengaum. Buaya tersebut begitu tercekik hingga tidak bisa bergerak, langsung mengamuk, membuka mulutnya dan menggigit tubuh ular piton tersebut, lalu mencabik-cabiknya dengan kuat hingga merobek sepotong besar daging ular piton tersebut. Tidak peduli bagaimana buaya menggigit, ular piton tidak akan melepaskan buaya, dan terus mengencangkan. Waktu dupa lagi berlalu, pertempuran telah usai, dan ular piton pertama mati dalam pertempuran. Tubuh ular piton pertama terlalu banyak digigit buaya, dan ia meninggal karena luka serius. Ujung-ujungnya, buaya tersebut tidak dicekik hingga mati. Nima, pertarungan yang brutal. Ribuan ular piton liar mati dengan bersih. Salah satu buaya liar melawan 10. Sebagai penonton, King Lin Jiao menghela nafas seperti ini. Hei, buaya itu belum mati, sekarang giliranmu yang bermain. Lu Chen mendorong King Lin Jiao. Kenapa kamu begitu gugup? Aku belum sepenuhnya memasuki langkah ke-10, jadi naiklah untuk mati. King Lin Jiao mengecilkan tubuhnya dan menolak untuk naik bahkan jika ia dibunuh. Buaya itu sangat kuat sehingga dapat menyapu bersih semua rekannya. Ia setara dengan Yang Mulia umat manusia yang kuat. Bagaimana saya bisa melawannya? Petik 2. Kamu takut dengan rambut? Buaya itu hampir mati dicekik ular piton, dan luka dalamnya cukup parah, jadi manfaatkan saja. Desak Lu Chen. Hanya bercanda, apakah menurutmu binatang buas itu adalah ras manusia? Semakin banyak buaya yang terluka seperti ini, semakin ganas dia, dan semakin kuat dia bertarung sampai mati. Chen, dan berkata lagi, sebenarnya, dengan kekuatan tempurmu, kamu bisa menyelinap masuk dan memenggal kepala buaya itu. Jangan membodohiku, aku hanya setengah langkah menuju kondisi pemurnian para dewa,
yang setara dengan tingkat kuasi ke-8 dari binatang buasmu, tapi sebenarnya ini adalah tingkat ke-7. Lu Chen memutar mata King Lin Jiao, dan berkata, saya akan naik ke level 10 di level 7. Apakah ada yang salah dengan saya? Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan buaya itu kecuali kamu. King Lin Jiao terdiam, lalu memandang Lu Chen dengan jijik. Jangan mengira aku tidak mengetahui kekuatan tempurmu karena aku tinggal di Chaos Orb setiap hari. Kamu bisa membodohi orang lain, tapi bukan aku. Tidak cocok dengan level alammu. Meskipun kamu setengah langkah di alam dewa pemurnian, kekuatan tempurmu berada pada level yang terhormat. Sejak kamu membangunkan Vena Naga Petir, kekuatan tempurmu telah melonjak. Jika tidak terjadi apa-apa, kamu bisa membunuh penguasa bumi yang perkasa. Meskipun kekuatan buaya itu kuat, ia tidak lebih kuat dari yang mulia yang kuat, dan ia terluka lagi, mengapa Anda tidak bisa membunuhnya? Mendengar hasutan King Lin Jiao, Lu Chen juga memandang King Lin Jiao dengan jijik, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa buaya barbar lebih kuat ketika bertarung sampai mati? Kamu membodohiku dan memintaku untuk memberikan kepalanya, apa bagus kan? Bukankah kamu sangat cepat, selama kamu menghindari serangan buaya, kamu akan punya peluang. King Lin Jiao berkata, pukulan fatal binatang buas itu setelah terluka pada dasarnya digunakan dalam gelombang serangan pertama. Setelah itu, kekuatannya menurun. Itulah kesempatanmu. Lu Chen tidak berbicara lagi, tetapi menatap buaya di depannya, tetapi buaya itu tidak melihatnya, tetapi menatap naga bersisik biru. Jelas sekali, buaya itu terengah-engah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Terlihat ular piton tersebut telah mencekik organ dalamnya, dan tidak dapat pulih untuk beberapa saat. Dan semua ular piton liar telah dimusnahkan, dan King Lin Jiao belum sepenuhnya melepaskan kulitnya, dan belum sepenuhnya memasuki tingkat ke-10. Naga banjir King Lin bukanlah tandingan buaya, dan masih dalam proses evolusi. Lengan unicorn Xiaoyu belum pulih, dan dia tidak dapat mengandalkannya. Meskipun buaya tidak berinisiatif menyerang, ia menghalangi bagian depan, dan semua orang tidak dapat melewatinya, sehingga harus dibunuh. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa membunuh buaya itu. 5 naga bertarung. Lu Chen berteriak pelan, dan 5 urat naga segera merespon, terpisah dari urat nadi, naik satu demi satu, dan mengelilingi tubuhnya. Kemudian, 5 naga dengan warna berbeda muncul di mata Lu Chen. Saat berikutnya, kekuatan dan aura Lu Chen melonjak, seolah-olah Dewa Naga telah lahir, meremehkan segalanya. Pisau kepingan salju bintang 7. Di tangan Lu Chen, ada pisau panjang ekstra bermutu tinggi setingkat raja. Kalau begitu aku akan menggunakan darah buaya untuk mengorbankan pisau baru. Setelah selesai berbicara, Lu Chen maju selangkah dan tiba di depan buaya. Mengaum. Buaya melihat alam Lu Chen rendah dan berani mengambil baju, dia tidak bisa menahan amarahnya, dan sambil mengaum, dia bergegas menuju Lu Chen. Meskipun buaya itu kuat, ia masih terluka, dan kecepatannya sedikit lebih lambat, tetapi Lu Chen menghindari serangan itu. Ketika serangannya meleset, buaya itu menjadi semakin marah, berbalik dan mengejar Lu Chen dan menggigitnya. Tapi Lu Chen menyalakan langkah ringan, dan berjalan beberapa mil, mengelak ke kiri dan ke kanan, selalu menghindari kerja keras buaya. Buaya tersebut dimusnahkan lebih dari 10 kali, namun akhirnya kekuatannya melemah, dan kecepatan pengejarannya juga melambat. Giliranku, buaya mengalami kemunduran, tidak hanya dalam kekuatan dan kecepatan, tetapi juga dalam pertahanan. Lu Chen tahu bahwa waktunya telah tiba untuk membunuh buaya itu. Bunuh langit. Sekali potong, sungai besar itu bergejolak, menimbulkan gelombang, dan dasar sungai langsung tenggelam, berubah menjadi lubang yang dalam dengan radius ribuan kaki. Ledakan. Bilahnya menebas buaya, memotong kekuatan hewan pelindung tubuh buaya, memotong baju besi tebal buaya, dan memotong tubuh buaya menjadi 2 bagian. Kedua bagian buaya tersebut meronta dan mati di tempat. Mata buaya seukuran 2 lentera menatap terbuka lebar, tidak mau mati dengan damai. Bosnya perkasa. Ada ledakan kegembiraan dari seluruh fanatik Legion. Xiaoyu bahkan lebih dilebih-lebihkan, langsung berpose dengan postur anggun, merentangkan lengannya, memperlihatkan otot bisepnya yang besar dan memamerkan otot-ototnya. King Lin Jiao tidak bersorak dengan semua orang, Lu Chen mampu memenggal kepala buaya, ia sudah menduganya, jadi tidak ada yang perlu dibanggakan. Saat ini sedang sibuk memanen pil hewan di antara ular piton liar dan buaya liar tersebut.
Setelah Lu Chen merawat buaya itu, memotong pil binatang itu, dan mengumpulkan tubuh buaya itu, King Lin Jiao sudah mendatanginya. Ayo, ayo, lebih dari 1.100 pil binatang tingkat 10, semuanya diberikan kepadamu. King Lin Jiao dengan hormat mempersembahkan semua pil binatang, termasuk pil binatang ular piton pertama. Jika kamu tidak punya apapun untuk menunjukkan kesopananmu, kamu bisa memperkosa atau mencuri. Lu Chen menerima pil binatang itu, dan menamparkan King Lin Jiao. Jangan salah paham, tidak ada yang perlu kuminta. Naga bersisik biru itu memiliki wajah yang tersenyum, dengan kulit yang tebal, namun semangat di mata naga itu benar-benar terlihat. Omong kosong, jika kamu ingin aku menyempurnakan pil monster tingkat 10 untukmu, katakan saja, jangan berpura-pura acuh tak acuh. Lu Chen menatap King Lin Jiao dengan tatapan jijik. Bip, King Lin Jiao mengangguk dengan tergesa-gesa, dan cara meresponsnya hampir seperti cara Xiao Yu. Untuk sesaat, Lu Chen bertanya-tanya apakah King Lin Jiao terinfeksi oleh Xiao Yu, atau disesatkan oleh Xiao Yu. Pil monster tingkat 10, selain pil binatang tingkat 10, juga membutuhkan bahan obat khusus yang disebut rumput iblis ikan. Kata Lu Chen, di mana barang itu, aku akan mengambilnya kembali. King Lin Jiao buru-buru bertanya, sepertinya itu hanya ditemukan di tempat ras monster. Aku pergi, bukankah itu pergi ke gua iblis? Mari kita bicarakan nanti. Bisakah kamu turun ke gua iblis lebih awal? Aku sudah mengatakannya, aku akan membicarakannya nanti, sekarang aku akan menghancurkan sekte batu hitam. Baiklah, Lu Chen memimpin kerumunan untuk membersihkan medan perang, dan memasukkan semua mayat buaya dan ular piton ke dalam ring luar angkasa dan menyimpan semuanya. Semua ular piton liar dan buaya liar semuanya terluka dan darahnya mengalir ke sungai, sehingga tidak bisa mendapatkannya. Pergi ke darat. Dengan perintah Lu Chen diam-diam menyentuh pantai, siap untuk membunuh para penjaga yang ditempatkan di sini oleh Sekte Batu Hitam, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa tidak ada seorang pun di sekitar sejauh 100 mil. Tampaknya Sekte Batu Hitam tidak menganggap serius sungai besar ini. Terlebih lagi, saya tidak menyangka seseorang bisa naik ke sungai, menerobos binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di dalam air, dan mencapai perut Sekte Batu Hitam mereka. Saya harus mengatakan, jika Lu Chen tidak memiliki giok unicorn dan naga skala hijau di tangannya, dia benar-benar tidak akan bisa menyeberangi sungai ini. Sekte Batu Hitam tidak menjaga sungai, jadi itu memberi kenyamanan pada Lu Chen. Lu Chen memimpin kerumunan untuk berkendara sejauh ratusan mil, dan melihat sekte-sekte batu hitam. Sekte batu hitam dibangun di antara banyak puncak yang terbuat dari batu hitam, puncak tersebut menjulang ke langit, dan ada batasan penerbangan. Pintu masuk Zongmen terletak di antara dua gunung besar, dan tembok kota batu hitam yang menjulang tinggi dibangun, yang sangat kuat dan sangat berbahaya. Di tembok kota Heian, ada banyak murid Heian, siap menyerang, dan ada juga yang mulia yang duduk di kota, pertahanannya sangat ketat. Sekte Batu Hitam selalu khawatir akan dimusnahkan oleh sekte yang baik, dan telah membuat semua persiapan pertahanan, membentengi lapis demi lapis, dan bertahan sesuai bahaya. Jadi, di sini, Legiun Fanatik tidak bisa lewat. Lu Chen kemudian memimpin kerumunan kembali dan menyelinap kembali ke medan perang di gunung, menyerang punggung dan punggung musuh untuk mendukung medan perang frontal. Di antara pegunungan, medan perang frontal sangat sengit. Benteng yang dibangun oleh Sekte Batu Hitam di pegunungan semuanya terbuat dari besi hitam bermotif, yang tidak bisa dihancurkan dan sulit dibobol. Dengan dukungan dari Sekte Racun dan Sekte Jahat lainnya, murid Heian menjaga dari atas. Tidak peduli bagaimana Sekte yang baik menyerang, garis pertahanan tidak pernah ditembus. Adapun Sekte yang jujur, pertarungannya sangat sulit. Banyak tubuh murid yang hancur, jiwa mereka melarikan diri, dan mereka kehilangan kekuatan tempur dan menderita kerugian besar. Teruskan, jangan mundur. Wei Ping memimpin murid-murid Li Zong dan bertempur di garis depan. Setelah bertarung, dia masih mengarahkan murid dari berbagai sekte untuk meningkatkan serangan mereka. Kakak senior Wei, garis pertahanan musuh terlalu kuat, haruskah kita mundur dulu dan istirahat? Melihat situasi pertempuran yang kurang baik, Ding Lai di sebelahnya tidak punya pilihan selain mengingatkan, semua sekte menderita kerugian besar. Jika kita terus memacu mereka untuk bertarung, saya khawatir mereka akan merasa kesal. Sebagai mantan kepala murid warisan sejati dari Sekte Martir, dia secara alami adalah seorang seniman bela diri dengan bakat tinggi.
Sejak meninggalkan alam rahasia Dunhuang, dia juga selamat dari kesengsaraan surgawi dan menjadi murid sekte martir pertama. Sekarang dia juga telah melewati 3 kesengsaraan. Karena bakatnya yang tinggi dan kemajuan pesat dalam budidaya, ia juga dihargai oleh sekte tersebut dan dianggap sebagai penerus Wei Ping. Dan Wei Ping juga sangat menghargai junior ini, jadi dia meminta Ding Lai untuk mengikutinya dan memberinya lebih banyak bimbingan saat dia pergi ke sekte batu hitam kali ini. Kami membentuk aliansi untuk memusnahkan sekte jahat. Yang kami lakukan adalah pertumpahan darah. Kerugian tidak bisa dihindari, dan tidak ada cara untuk marah, tetapi mereka tetap harus melanjutkan. Wei Ping sebenarnya mengatakan itu. Bukankah Lu Chen mengatakannya sebelum dia pergi? Mari kita hadapi musuh dan pertahankan kekuatan kita, dan ketika dia menemukan cara untuk masuk ke belakang musuh, kita bisa menyerang bola balik, dan kemudian kita bisa menerobos pertahanan musuh. Tidak mungkin dia menemukan jalan lain. Para tetua telah mempelajari medan di sini, dan mereka hanya dapat mencapai sekte batu hitam dengan melewati gunung ini. Dikatakan bahwa ada sungai besar lain yang mungkin mengarah ke sekte batu hitam. Jika tidak ada kecelakaan, sungai besar itulah yang akan dilalui Lu Chen. Tetapi para tetua mengatakan bahwa sungai besar dilarang untuk dilalui, dan ada banyak binatang buas tingkat tinggi di sungai itu. Itu adalah tempat yang berbahaya. Tidak peduli berapa banyak orang yang berjalan di sungai besar, seluruh pasukan akan tetap berada di sana, dimusnahkan. Jika Lu Chen benar-benar meninggalkan Dajiang, dia mungkin sudah mati sekarang, jangan berharap dia menjadi prajurit kejutan. Petik 2. Namun, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Lu Chen di alam rahasia Dunhuang, orang ini telah potensi besar dan potensi tak terduga. Mungkin dia punya sarana untuk menyeberangi sungai. Sepertinya kamu percaya padanya, apakah karena dia sangat kuat? Mungkin, dia benar-benar kuat dan tidak normal. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Dia baru setengah langkah memurnikan para dewa, tapi dia memiliki kekuatan tempur penguasa bumi. Kekuatan tempurnya sangat berbeda dari alam. Serius, cocok, sungguh keajaiban. Hei, kakak muda Ding Lai, bagaimana kamu membangun ambisi orang lain sambil menghancurkan gengsimu sendiri? Wei Ping menggelengkan kepalanya, dan berkata, kakak seniormu dan aku juga aneh, oke. Aku adalah bakat seni bela diri terkuat dari sekte pendahulu, kekuatan bertarungku tidak normal, dan aku memiliki kekuatan untuk melawan yang mulia bumi. Petik 2. Saudara senior Wei, setelah mengalahkan sekte batu hitam, mungkin kamu harus mencari kesempatan untuk melawan Lu Chen. Kata Ding Lai, tidak masalah melawannya, masalahnya dia mungkin sudah mati. Ada banyak binatang buas tingkat 10 di sungai besar itu. Dia pasti akan mati jika berjalan di sungai besar. Dia tidak bisa menahannya, banyak binatang buas tingkat 10. Wei Pingdao, masuk akal. Ding Lai mengangguk, menunjukkan penyesalan. Tanpa diduga, kakak laki-laki Lu Chen berkata untuk mencari rute lain, dan yang harus diambil adalah sungai besar itu. Tetua Agung telah mengatakan bahwa sungai besar itu adalah tempat yang ganas, dan ada banyak binatang buas tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya di sungai itu, bahkan penguasa agung pun tidak bisa pergi. Mungkin, kakak senior Lu Chen tidak meninggalkan Dajiang. Tidak mungkin. Selain gunung ini, satu-satunya yang ada di daerah ini adalah di sebelah sungai besar. Saudara Lu Chen pasti menemukan jalan melalui sungai besar itu. Kalau begitu, kakak, senior Lu Chen dan pasukan fanatiknya, bukankah mereka akan hancur? Sayang sekali. Saya masih ingin bergabung dengan pasukan kakak senior Lu Chen. Sepertinya tidak ada harapan. Sekelompok murid Suantian banyak berdiskusi, semuanya tampak khawatir. Semuanya berhenti berdiskusi, perhatikan pertempuran di depanmu, dan jangan mengalihkan perhatianmu. Qin Xing berteriak, tetapi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, sepertinya Lu Chen tidak akan pernah kembali. Ketika leluhur tua mengetahui berita kematian Lu Chen, bagaimana dia akan menangis? Wei Ping kembali melancarkan serangan sengit dan kehilangan ribuan orang, namun ia masih belum mampu menembus garis pertahanan musuh. Wei Ping menolak mundur, dan pertempuran berlangsung sangat sengit. Musuh juga mengeluarkan kabut beracun, menyebabkan orang mati di pihak Zheng Zheng, dan situasi pertempuran menjadi kritis. Tiba-tiba, di antara pegunungan, terdengar teriakan. Grup perisai, langit penuh angin dan hujan. Arai, arai lingkaran besi. Jimat, lautan ilusi. Organ ditempatkan tanpa pandang bulu. Selanjutnya, musuh di gunung diserang dari belakang,
dan situasi menjadi kacau balau. Mengapa musuh muncul di belakang kita? Bagaimana mereka bisa masuk ke sini? Sial, musuh punya perbaikan perisai. Sial, ada lingkaran pertahanan. Sial, jangan sentuh jimat itu, kamu akan berhalusinasi. Sial, ada organ, dan musuh punya master organ. Tidak bagus, musuh ini memiliki formasi pertempuran, hati-hati dalam bertahan. Di gunung, di dalam benteng, terdengar suara pertempuran yang kuat, dan musuh yang tak terhitung jumlahnya berteriak satu demi satu, menyebabkan kekacauan. Wei Ping, segera pimpin kerumunan untuk menyerang dan serang aku bola-balik untuk menerobos pertahanan musuh. Di pegunungan, suara yang familiar tiba-tiba keluar. Itu Lu Chen. Wei Ping dan Ding Lai saling berpandangan, dan keduanya melihat keterkejutan yang tiada taraf di mata satu sama lain. Lu Chen tidak mati, dan memimpin massa untuk menyerang punggung musuh. Ini, sudahkah kamu melewati sungai terlarang itu? Bagaimana dia melakukannya? Dia tidak bisa melakukannya di sisi lain. Qin Xing juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Lu Chen bisa melewati belakang musuh. Meskipun Lu Chen sangat kuat, itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan Lu Chen sendiri. Bagaimana Lu Chen membawa 3.000 tentara ke belakang musuh? Itu luar biasa. Kakak senior Lu Chen telah memasuki belakang musuh. Kakak senior Lu Chen terlalu baik. Ayo naik dan bergabung dengan kakak senior Lu Chen luar dan dalam, dan kita pasti akan mengalahkan Sekte Batu Hitam. Banyak murid Xuantian bersorak dan menyerang dengan sekuat tenaga. Semangat para murid sekte lain juga meningkat pesat. Mereka hampir tidak membutuhkan organisasi Wei Ping. Mereka semua menyerang secara sadar dan berperang melawan musuh. Segera, ratusan ribu murid sekte tegak naik, menerobos benteng kokoh musuh, memasuki penghalang alami yang dijaga oleh musuh, dan bertempur jarak dekat dengan lebih dari 200.000 musuh. Di pegunungan ini, terjadi perkelahian di mana-mana, dan orang terbunuh di mana-mana. Dalam jarak dekat, ada tim beranggotakan 3.000 orang yang paling menonjol. Mereka membentuk formasi pertempuran, menunjuk ke timur untuk melawan timur, menunjuk ke barat untuk melawan barat, tak terhentikan dan tak terkalahkan. Itu adalah legiun fanatik di bawah komando Lu Chen. Legiun ini memiliki perlindungan perisai, formasi berkah, formasi perlindungan jimat, organ hantu, dokter lapangan, dan formasi pertempuran untuk meningkatkan efektivitas tempur. Ini benar-benar pasukan yang tak terkalahkan. Kemanapun legiun ini pergi, selalu ada guntur dan api, musuh tak tertahankan, dan mereka langsung musnah. Dalam sekejap, puluhan ribu murid sekte jahat ditindas oleh legiun, dan mati secara fisik, bahkan jiwa tidak dapat melarikan diri. Pembangkit tenaga listrik 5 kesengsaraan yang dipimpin oleh Sekte Batu Hitam mengorganisir sekelompok pembangkit tenaga listrik 5 kesengsaraan alam kesengsaraan surgawi yang jahat dalam upaya untuk membubarkan formasi pertempuran Legiun Fanatik, tetapi dihadang oleh orang-orang kuat Legiun Fanatik. Seorang kultivator pedang yang kuat keluar dengan pedang horizontal, menebas musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi duri di sisi kekuatan jahat, jadi dia ingin segera menyingkirkannya. Sangat disayangkan bahwa seorang tukang reparasi perisai yang kuat melindungi tukang reparasi pedang, mencegah orang-orang jahat dan kuat itu melukai sehelai rambut pun dari tukang reparasi pedang. Dan di sisi kanan tukang reparasi pedang dan tukang reparasi perisai, ada juga wanita kuat dengan sepasang palu raksasa, yang telah membunuh banyak pembangkit tenaga listrik 5 kalpa, membuat pembangkit tenaga listrik jahat lainnya ketakutan. Di sayap kiri, ada juga sepasang petarung berkepala banteng dan berwajah kuda, yang melakukan serangan gabungan dengan kekuatan tempur yang mengerikan, memenggal lebih dari 10 orang jahat dan kuat, yang sangat menakutkan. Tak hanya itu, ada juga seorang pemuda berkepala datar, memegang tombak, menyapu pertarungan kepala banteng dan muka kuda, bertarung dalam pertarungan berdarah, tak kenal takut mati, dan memiliki kekuatan membunuh yang kuat. Di antara legiun, 3 orang lagi bergegas keluar, pemimpinnya adalah seorang pria jangkung, yang mengangkat sepasang tongkat, memanggil lingkaran sihir, dan langsung mengusir beberapa orang kuat jahat. Yang lainnya adalah kurcaci, memegang senjata rune, dikelilingi oleh rune es yang tak terhitung jumlahnya, bertarung melawan beberapa orang kuat jahat. Yang terakhir adalah anak laki-laki kurus, memakai sarung tangan dan membawa kotak di punggungnya. Dia mampu melawan dan mengintimidasi. Orang-orang jahat dan kuat itu hampir tidak mau bertarung dengannya. Di kedua sisi legiun, ada manusia listrik dan manusia piro,
yang menyalakan ranjau dan api di sana, sehingga orang-orang kuat jahat itu tidak berani mendekat. Pembangkit tenaga Legiun Fanatik memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, dan hampir semuanya bisa bertarung sendirian, sehingga mustahil bagi pembangkit tenaga listrik 5 kesengsaraan jahat itu untuk mendekat. Kapan? Xuantian Daozong mendapatkan sekelompok bakat seni bela diri yang luar biasa. Melihat ini, Wei Ping terkejut dan bingung. Mereka hanya memiliki 3 kalpa, kenapa mereka memiliki kekuatan melebihi 5 kalpa? Karena ini adalah sekte martir pertama kami, tidak banyak murid yang kuat. Orang-orang itu semua adalah orang-orang Lu Chen. Ketika mereka berada di alam rahasia Dunhuang, mereka hanya memiliki alam pemurnian Tuhan, tetapi dengan ribuan orang, mereka mengalahkan pasukan besar iblis dan binatang buas. Ding Lai berkata, orang-orang ini mendapat peluang besar di Gua Ningxian. Setelah mereka keluar, mereka semua memasuki alam kesengsaraan surgawi dan bahkan memasuki 3 kesengsaraan. Mereka semua memiliki potensi yang besar. Apakah mereka semua adalah bawahan Lu Chen? Murid Wei Ping menyusut, dan dia bahkan lebih terkejut, dan kemudian matanya tertuju pada Jian Xiu. Pedang itu terlalu kuat, pedang kemauannya, samar-samar memiliki kekuatan untuk melawan penguasa bumi. Pembudidaya pedang itu bernama Sangguan Jin, dan dia mungkin adalah pembudidaya pedang terkuat di wilayah Desolasi Timur. Jika kakak senior Wei tertarik, kamu juga bisa bersaing dengannya nanti. Kata Ding Lai. Tidak, bagaimana saya bisa bersaing dengan bawahan orang lain sebagai pembangkit tenaga listrik perampokan hari pertama dari sekte martir saya yang agung. Wei Ping dengan cepat menggelengkan kepalanya dan langsung menolak, di seluruh Wastelen Timur. Di sisi lain, Qin Xing memimpin murid-murid Xuantian untuk bertarung di satu sisi, sambil menyaksikan Legiun Fanatik memamerkan kekuatan mereka, dia juga tercengang. Saudara senior Qin Xing, Legiun Zelot sangat agung, hampir tak terkalahkan. Saudara senior Qin Xing, orang-orang kuat di Legiun Fanatik itu tidak kalah kuatnya dengan kamu. Kakak senior Qin Xing, haruskah kita mempertimbangkan untuk bergabung dengan Legiun Fanatik dan mengikuti kakak senior Lu Chen? Saudara senior Qin Xing, Legiun Zelot memiliki manfaat yang tinggi, dan semuanya sangat kuat. Jika Anda tidak bergabung sekarang, Anda akan kehilangan kesempatan jika melewatkannya. Banyak murid Xuantian menunjukkan ekspresi iri dan kerinduan. Terutama para murid di alam kesengsaraan surgawi, kebanyakan dari mereka memiliki ide untuk bergabung dengan Legiun Fanatik. Mereka yang berada di bawah 5 kesengsaraan dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan Legiun Fanatik. Manfaat di sana memang sangat menarik. Qin Xing berpikir sejenak, tapi kemudian berkata, tapi lupakan murid 5 kesengsaraan, akan ada orang-orang dari benua tengah, dan jika ada kesempatan untuk pergi ke benua tengah, siapa yang ingin tinggal? Hei, kenapa kamu tidak melihat kakak senior Lu Chen? Aneh, seluruh pasukan fanatik bertempur, tetapi mereka tidak dapat melihat kakak senior Lu Chen. Di mana kakak senior Lu Chen? Tidak bisa mengimbangi pasukannya. Tidak mungkin, kakak senior Lu Chen begitu kuat, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengimbangi pasukannya? Ya, kakak senior Lu Chen pasti punya masalah lain, jika tidak, tidak mungkin meninggalkan pasukannya dan mengabaikannya. Saat ini, banyak orang kembali berteriak. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, semua murid dari sekte Tao Xuantian kita dipimpin oleh kakak senior Lu Chen. Di mana pasukannya? Murid alam kesengsaraan surgawi kita akan pergi ke sana untuk bertemu. Qin Xing memerintahkan, murid inti dan murid sejati, masing-masing menemukan musuh yang sesuai untuk dilawan, dan tidak perlu mengikuti kami. Setelah itu, dengan lambaian besar tangannya, Qin Xing memimpin semua murid alam kesengsaraan surgawi untuk menyerang Legiun Fanatik, siap untuk bergabung dengan Legiun Fanatik. Qin Xing, jangan datang ke sini, cari medan perang lain. Sangguan Jin yang berada di tengah pertarungan sengit langsung menghentikan lawannya saat melihat Qin Xing memimpin massa. Mengapa? Qin Xing bertanya. Legiun Fanatik kami memiliki formasi pertempuran, Anda tidak dapat bekerja sama, dan operasi gabungan tidak baik. Kata Sangguan dengan tulus. Tidak bisa bekerja sama. Qin Xing tampak bingung, dan kemudian dengan serius melihat situasi pertempuran pasukan fanatik ini. Semua anggota Legiun Fanatik memiliki basis budidaya yang sangat seimbang, dan semuanya berada dalam kondisi kesengsaraan di alam kesengsaraan surgawi, tetapi keadaan tersebut tidak istimewa. Namun, mereka semua secara fisik tirani, memiliki keterampilan tempur yang tinggi, dan memiliki kekuatan tempur pribadi yang kuat.
Mereka tidak hanya mendapat berkah dari pertahanan perisai, lingkaran sihir, tetapi juga penyelamatan dokter lapangan, dan mereka hampir tak terkalahkan. Anggota Legiun Fanatik itu bahkan berani bertarung 1 lawan 1 dengan musuh 5 kesengsaraan. Dan kekuatan tempur individu Legiun Fanatik bukanlah apa-apa, kekuatan tempurnya secara keseluruhan bahkan lebih kuat. 3.000 anggota Legiun itu mengambil posisi tertentu dalam formasi pertempuran besar. Mereka bekerja sama secara diam-diam, dan serangan serta pertahanan mereka terukur, sehingga sulit bagi musuh untuk menerobos. Hal yang paling menakutkan adalah legiun tersebut membentuk formasi pertempuran kecil berpasangan dan bertiga, dan kekuatan tempur mereka meningkat secara eksponensial. Tidak peduli berapa banyak musuh 5 kesengsaraan yang datang, mereka dapat mengalahkan atau bahkan membunuh mereka. Setelah Qin Xing memahaminya, pupil matanya menyusut. Ini, bukan yang dikatakan Jian Xiu, dia tidak bisa bekerja sama. Karena, kekuatan tempur keseluruhan dari Legiun Fanatik jauh lebih tinggi daripada murid Qin Xing di alam kesengsaraan surgawi. Tidak ada yang mulia dalam pertempuran darat, dan Legiun Fanatik sangat kuat sehingga mereka telah menguasai seluruh medan, dan mereka tidak membutuhkan bantuan sama sekali. Jika mereka lewat, mereka hanya akan menjadi beban bagi Legiun Fanatik, yakni botol tarik. Ya, kamu tidak bisa bekerja sama dengan kami. Itu karena kamu tidak bisa mengikuti ritme kami, mengerti? Fei Long juga berbicara, dan ada duri dalam kata-katanya. Orang lain mungkin tidak mengerti, tapi Qin Xing harus mengerti. Karena, Fei Long membujuk Qin Xing bahwa dia berharap Qin Xing akan membawa 5 murid alam kesengsaraan surgawi untuk bergabung dengan Legiun Fanatik. Sayangnya Qin Xing menolak, yang sama saja dengan menolak masa depan yang cerah. Fei Long merasa kesal, jadi dia secara alami mengambil kesempatan ini untuk mengejek Qin Xing. Fei Long, apa yang kamu bicarakan? Fei Long, apa yang kamu katakan tidak kondusif untuk persatuan? Demi kakak senior Lu Chen, kami tidak peduli padamu. Fei Long, umurmu baru 3 kalpa, apa hakmu meremehkan murid 5 kalpa kami? Fei Long, kamu boleh meremehkan kami, tetapi kamu tidak boleh meremehkan kakak senior Qin Xing. Kakak senior Qin Xing adalah yang kedua setelah kakak senior Lu Chen. Ya, dalam hal kekuatan tempur, selain kakak senior Lu Chen, siapa lagi lawan kakak senior Qin Xing? Banyak murid 5 kesengsaraan yang memiliki hubungan baik dengan Qin Xing juga menebak arti kata-kata Fei Long, dan mereka semua membalas. Adapun Qin Xing, saya hanya mengakui bahwa dia memiliki kesombongan, mengenai kekuatan tempurnya. Naga gemuk terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Di pasukan fanatik kita, ada banyak orang yang tidak bisa dia kalahkan. Gemuk panjang, Sangguan Jin, Ru Hua, Chai Niao, Wan Yan, Gao Lao, South Boy, dan Skinny Boy semuanya bisa mengalahkanmu, bahkan kamu mungkin tidak bisa mengalahkan Quan Sheng. Fei Long tersenyum, dan berkata lagi, diperkirakan kamu bisa bertarung terlalu keras. Dia telah mengabdikan dirinya untuk mempelajari formasi pertempuran, tetapi budidayanya tidak cukup kuat, dan kekuatan tempurnya hampir tidak berguna. Bagaimana denganmu? Qin Xing tidak peduli dengan yang lain, dia hanya bertanya pada Fei Long. Saya seorang tukang reparasi perisai, saya hanya peduli pada pertahanan, bukan menyerang. Wajah Fei Long berubah, tapi dia berkata begitu. Kembali, ayo berlatih. Qin Xing mengeluarkan surat tantangan. Jika kamu tidak berlatih, aku tidak akan bertarung. Jika kamu bertarung, carilah tukang reparasi pedang, bukan aku. Naga gemuk kewalahan. Pertempuran ini sudah berakhir, aku akan menemukanmu. Tapi Qin Xing menolak melepaskan Fei Long. Dia berkata dengan dingin dan memimpin kerumunan itu pergi, mencari musuh lain untuk dilawan. Karena kekuatan tempur yang kuat dari Legiun Fanatik, itu menarik sebagian besar musuh yang kuat di alam kesengsaraan surgawi, dan sepenuhnya menjadi kekuatan utama penonton. Dan sebagian besar pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan surgawi musuh kalah dalam pertempuran dengan Legiun Fanatik. Keseimbangan seluruh pertempuran dengan cepat berubah, dan situasi pertempuran pun diatur. Jauh di atas langit, itu adalah medan perang. Kelas atas, dan yang mulia dari kedua belah pihak tidak bisa dibedakan. Kekalahan di medan perang darat juga mempengaruhi medan perang kelas atas. Banyak pemuka sekte jahat merasa gelisah, mengkhawatirkan murid-murid mereka, dan mulai tidak memiliki niat untuk berperang. Tinggalkan garis pertahanan pertama, semuanya mundur ke sekte batu hitam.
Kepala Sekte Batu Hitam melihat bahwa garis pertahanan gunung telah ditembus, dan lawan memiliki murid dengan kemampuan tempur yang kuat. Jika dia terus bertarung, sektenya dan lebih dari 200.000 bala bantuan mungkin tidak dapat mundur. Untuk mempertahankan kekuatan, dia harus membuat keputusan seperti itu. Setelah menerima perintah dari Master Sekte Batu Hitam, murid Sekte Jahat di Tanah segera menyerah dan melarikan diri melintasi pegunungan ke arah Sekte Batu Hitam. Kejar mereka, jangan biarkan mereka kembali ke Sekte Batu Hitam. Melihat situasinya sangat baik, Wei Ping segera mengangkat tangannya dan memerintahkan seluruh murid sekte tersebut untuk mengejar dan membunuh musuh. Dalam sekejap, semua murid menanggapi Wei Ping dan mengejar serta membunuh musuh yang melarikan diri satu demi satu. Setelah mengejar ratusan mil, murid sekte jahat yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Hanya 100.000 orang yang tersisa sebelum mereka berhasil melarikan diri ke pintu masuk Sekte Batu Hitam, dan tembok kota Batu Hitam sudah terlihat. Namun, ketika mereka sampai di sini, ada seorang pemuda berdiri dengan pedang, menghalangi jalan 100.000 murid Sekte Jahat. Siapa dia? Dia mengenakan jubah Suantian, jadi dia pasti murid Suantian Daosong. Seseorang berani menghentikan begitu banyak dari kita, apakah dia tidak sabar? Hanya setengah langkah untuk memurnikan para dewa, dan siapapun di antara kita bisa menikamnya sampai mati. Tidak masalah, pengejarnya sudah tiba, ayo bunuh anak itu, dan cepat kembali ke Sekte Batu Hitam. Murid Sekte Jahat tidak berhenti, dan bergegas menuju pemuda itu sambil berteriak. 5 naga bertarung. Pada saat ini, pemuda itu menjerit pelan, dan nyanyian naga terdengar di antara langit dan bumi, mengejutkan langit. 5 urat naga keluar satu demi satu, bangkit, mengguncang dunia, dan mengelilingi tubuh. Pada saat ini, mata Lu Chen bersinar, dan 5 naga dengan warna berbeda muncul, 1 merah, 1 kuning, 1 hijau, 1 biru dan 1 hitam. Saat berikutnya, kekuatan Lu Chen melonjak tajam, dan auranya tiba-tiba melonjak, seperti dewa naga yang turun ke dunia, dengan 5 berkas cahaya, bersinar selama berabad-abad, memandang rendah dunia, mengabaikan segalanya. Galaksi. Pedang diayunkan, angin bertiup kencang, ruang terpotong, kehampaan hancur, bumi berguncang, dan membentang ke segala arah. Tepi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan yang hancur, seperti galaksi yang jatuh, mencakup radius ribuan kaki, memenggal kepala banyak orang. Ledakan. Suara keras jatuh ke tanah. Di dalam galaksi, puluhan ribu orang tertebas oleh pedang, dan 9.000 orang meledak. Sisa 1000 hari perampokan dan pembangkit tenaga listrik 5 kesengsaraan, meskipun belum meledak, semuanya terluka parah dan tergeletak di tanah. Setelah satu tebasan, dan tebasan lainnya, 7 atau 8.000 orang lainnya tewas. Di bawah galaksi, hanya alam kesengsaraan surgawi dan 5 kesengsaraan yang hampir tidak dapat bertahan. Di bawah 5 kalpas semuanya fly ash. Saat ini, pemuda tersebut berubah menjadi tukang daging yang kejam dan menjadi fokus penonton. Lihat, itu kakak senior Lu Chen. Ternyata kakak senior Lu Chen mengira musuh akan dikalahkan, jadi dia sudah ada di sini, menunggu untuk menangani sisa-sisanya. Membunuh 10.000 orang dengan satu pedang. Itu adalah keterampilan membunuh kelompok kakak senior Lu Chen, tingkat yang sangat tinggi, sangat mesum, dan tidak ada di luar kakak senior Lu Chen perkasa. Para murid dari berbagai sekte yang mengejarnya melihat kekuatan supernatural Lu Chen, dan mereka semua menjadi segar dan semangat mereka bahkan lebih tinggi. Terutama para murid Suantian Daozong, melihat anak laki-laki tercantik di antara penonton adalah Lu Chen. Mereka semua bersemangat dan gembira, memenggal puluhan ribu orang dengan satu pedang. Apakah ini kekuatan tempur Lu Chen? Pertama kali Wei Ping melihat Lu Chen berperang, dia sangat terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh.